Bapak Ibu, lalu kita masuk ke hal yang lebih serius Bapak Ibu. Bagaimana peran AI di dalamnya? Nah, kita sudah tadi belajar konsep kokurikuler untuk membentuk karakter, kegiatan yang didesain untuk melakukan pembiasaan, lalu kita juga belajar kerangka tadi menggunakan kerangka pembelajaran menggunakan berpikir komputasional, di mana mereka menganalisis masalah atau identifikasi, lalu membagi-bagi masalah itu, atau lalu kemudian melihat polanya, lalu kemudian melakukan abstraksi, dan algoritma pada akhirnya menyusun solusi langkah demi langkah. Lalu apa ya yang kita bisa gunakan juga kita sebagai guru untuk pemanfaatan AI ini. Nah, tadi saya sudah mengatakan ya Bapak Ibu ya bahwa integrasi AI di dalamnya ada dua lebih ya. Yang pertama yang tadi adalah perencanaan ya, kita melakukan perencanaannya, modulnya, administrasinya menggunakan AI. Berarti ini untuk guru. Yang kedua adalah kita menggunakan eh, untuk proses pembelajaran, misalnya tes kemampuan siswa menggunakan quizzes AI, Canva AI, media pembelajaran. Nah, itu namanya di prosesnya berarti kita gunakan AI-nya. Atau di akhirnya Bapak Ibu produknya. Ya, misalnya produknya tadi membuat lagu dari AI atau membuat simulasi untuk memilah sampah. Nah, itu juga bisa kita gunakan dan kita bisa integrasikan dan kita bisa memaksimalkan penggunaan AI dalam kegiatan kokurikuler ini Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, kita bisa mencari ide, misalnya kita menggunakan ChatGPT, sesimpel ChatGPT Bapak Ibu ya. Adakah Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan ChatGPT di sini? Harusnya sudah ya, semuanya Bapak Ibu ya. Nah, jadi berharap Bapak Ibu juga sudah familiar dengan ChatGPT ataupun Gemini ya. Kalau di pendidikan memang banyaknya dibuatnya itu Gemini ya, karena kita terhubung dengan akun belajar begitu ya. Lalu pengumpulan data. Nah, jadi bisa digunakan melalui AI, misalnya sumber ataupun melakukan survei, mengolah datanya menggunakan AI ya. Dan kalau sini berarti kita juga menggunakan yang tadi ya untuk kita lakukan produk di akhir. Nah, ini Bapak Ibu, kita langsung praktik ya. Kira-kira apa sih yang bisa kita gunakan supaya kita bisa memaksimalkan AI ini dalam pembelajaran Bapak Ibu. Nah, kita coba langsung saja Bapak Ibu. Saya berfokus satu AI. Sebenarnya kalau berbicara tentang AI dalam menggunakan atau membantu kita kokurikuler ini ada banyak Bapak Ibu ya. Tapi saya fokus di sini apa yang sering kita pakai. Misalnya di sini saya akan mencoba ChatGPT. Nah, ChatGPT ya untuk merancang pembelajaran. Nah, berarti kalau kita ke ChatGPT, berarti kita akan membuat modul pembelajarannya itu dengan menggunakan prompt. Ya, promptnya atau chat kita itu sebenarnya di ChatGPT harusnya seperti apa ya? Supaya nanti ChatGPT-nya kita nggak usah ulang-ulang untuk chattingan, atau ChatGPT-nya juga bisa memberikan kita rencana pembelajarannya itu secara lengkap. Bagaimana caranya? Nah, saya buat strukturnya di sini ya Bapak Ibu ya. Misalnya nanti kita akan buat contoh isunya adalah sampah plastik ya. Nah, di sini Bapak Ibu. Kalau kita mau membuat sebuah rencana pembelajaran atau mengintegrasikan AI dalam perencanaan pembelajaran core kurikuler, maka tentu berbeda dengan media Bapak Ibu caranya. Ya, beda-beda dikit ya. Ini lebih panjang ya kalau kita mau untuk menggunakan AI. Yang pertama ada tugasnya, kira-kira AI ini mau buat apa ya. Lalu kemudian topiknya apa, lalu kelas berapa, untuk kelas berapa atau fase berapa, lalu tujuan utamanya apa, konteks pelaksanaannya seperti apa, apakah menggunakan project based learning, apakah menggunakan lintas mata pelajaran tadi, atau 7 KAIH, nanti kita jelaskan di dalamnya. Lalu kemudian kita harus tahu struktur modulnya Bapak Ibu, ya struktur modul dari kokurikuler itu. Nanti saya akan tampilin ya secara standarnya itu seperti apa. Nah, kalau standarnya itu berarti ada identitasnya, dimensi profil yang ingin dicapai, tujuan pembelajaran, mata pelajaran terkait, kerangka pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran untuk berapa kali pertemuan, ya, asesmen pembelajaran berdasarkan dimensi profil, lalu rubrik penilaian berdasarkan profil. Nah, jadi yang dinilai nanti apakah mereka sudah memenuhi, misalnya kita milih dimensi bekerja sama. Nah, kita buat rubriknya, rubrik orang siswa itu dikatakan sudah memenuhi untuk bisa bekerja sama ketika apa. Nah, kita butuh rubrik di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, kita akan coba secara langsung ya. Namun sebelumnya saya akan menunjukkan beberapa hal yang saya singgung tadi ya. Misalnya terkait dengan panduan. Nah, nanti Bapak Ibu juga saya sudah kasih linknya di materi ya. Ini panduannya Bapak Ibu ya.
mungkin Bapak Ibu pernah membacanya ya. Ini panduan kokurikuler ya. Kalau Bapak Ibu lihat nanti di sini ada contohnya pelaksanaannya Bapak Ibu. Nah ini dia perencanaan kokurikuler. Dan ini nanti yang kita maksimalkan supaya kita bisa menggunakan AI dalam perencanaan ini Bapak Ibu. Lalu kemudian Bapak Ibu kita juga yang saya tampilin tadi ya, yang STEM, yang praktik baik yang pernah kami lakukan dan juga ada di panduan kementerian ya. Di sini sekolah kami membuat kegiatan kokurikulernya dalam berbasis STEM ya, ada membuat kursi kreatif ya untuk santai. Nah di sini, nah ini penyusunnya Bapak Ibu ya, saya salah seorang di dalamnya ya, salah satu begitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat ini covernya. Nah ini ya, panduan pembelajaran STEM, sains dan teknologi. Ya, kalau kita menerapkan STEM, artinya kita bisa gunakan juga dalam bentuk kegiatan kokurikuler yang ini Bapak Ibu. Nah, ya, jadi kalau di sini hanya 3 cara melakukannya tadi ya Bapak Ibu ya, lintas mata pelajaran, lalu cara lain, lalu kemudian yang terakhir adalah 7 KAIH. Nah, atau 7 kebiasaan. Kalau di STEM, kita bisa lakukan STEM untuk membuat kokurikuler. Nah, selanjutnya Bapak Ibu untuk menggunakan AI, sebenarnya ada beberapa AI yang bisa kita gunakan Bapak Ibu supaya kita bisa misalnya ada nggak ya AI yang supaya kita nggak pusing untuk membuat prompt karena promptnya banyak. Sebenarnya ada Bapak Ibu, tapi saya mungkin akan tampilin. Namun nanti untuk aksesnya sebentar ya. Apakah terlihat? Sebentar. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, sebenarnya ada AI Bapak Ibu ya. Jadi kalau AI ini sebenarnya dia hanya kita kasih nama sekolahnya, kita kasih nama gurunya, lalu nanti juga dimensi profilnya bisa diisi secara manual. Lalu kemudian temanya seperti apa ya, kan tema kokurikuler ada ini ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya Bapak Ibu ya, generasi sehat bugar, peduli dan berbagi, aku cinta Indonesia, hidup hemat dan produktif, berkarya untuk sesama dan bangsa, gaya hidup berkelanjutan, ya misalnya seperti itu ya. Lalu kemudian bentuk kegiatannya di sini ya, ada STEM, kalau lintas ilmu, kita bisa isi mata pelajaran apa yang bisa di dalamnya. Jadi di sini dia langsung otomatis kita bisa langsung download Bapak Ibu. Nah ini kalau AI, namun memang dia premium ya Bapak Ibu ya. Nah ini kurang lebih nanti hasilnya. Tapi kita bisa nggak melakukan di AI lain tanpa harus menggunakan ini? Bisa Bapak Ibu ya. Misalnya kita menggunakan ChatGPT, mungkin Bapak Ibu sering menggunakan ChatGPT ya. Nah harusnya sudah familiar. Nah misalnya di sini ya, saya coba chat baru aja. Tadi juga sudah saya coba. Nah ingat-ingat Bapak Ibu apa tadi kerangka yang harus kita gunakan untuk maksimalkannya, yaitu tugasnya apa, topiknya, tujuan, struktur modulnya seperti apa. Nah, misalnya di sini ya Bapak Ibu ya, saya coba untuk membuat prompt. Saya juga nanti udah kasih contoh promptnya ya Bapak Ibu ya, di sini. Nah, ini contoh promptnya. Oke, kita ambil, ini ya, tugasnya buatkan saya modul kegiatan kokurikuler dengan topik sampah plastik. Nah, ini berarti tugasnya apa? Membuat kegiatan kokurikuler, lalu kemudian topiknya apa untuk kelas berapa. Lalu tujuan utamanya apa? Ya, tujuan utamanya adalah pembiasaan karakter. Harus ada ini ya Bapak Ibu, ingat harus ada ini pembiasaan karakter. Nah, karena memang kokurikuler dilakukan untuk pembiasaan karakter yang ada di 8 dimensi profil lulusan. Nah, kegiatan ini juga dilakukan dengan mengintegrasikan berpikir komputasional. Nah, ini yang kita pelajari hari ini ya, tentang KKA, berpikir komputasional, selama proses pembelajaran. Dan dilakukan berapa kali pertemuan Bapak Ibu. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu beda-bedain. Apakah mau Bapak Ibu 7 kali pertemuan, silakan diganti. Nah, lalu selain itu, integrasi lintas mata pelajaran harus ada KKA. Buatkan saya modul dengan struktur lengkap seperti berikut. Strukturnya apa Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu nanti copy paste yang sudah saya berikan ini. Ya, kita coba di sini. Ctrl C. Lalu kemudian kita copy di sini Bapak Ibu, paste di sini. Lalu kita copy tadi yang strukturnya Bapak Ibu. Nah, struktur modul saya sudah berikan di sini ya. Nanti Bapak Ibu dapat PPT-nya, Bapak Ibu bisa ambil di dalam ini. Atau juga Bapak Ibu punya struktur modul ya yang pernah Bapak Ibu terapkan. Kalau struktur modul yang saya gunakan ini tentunya acuannya dari sini Bapak Ibu ya, standarnya dari sini.
Lalu kemudian kalau sudah Bapak Ibu, langsung kita buat perencanaannya. Nah, jadi nanti AI akan membantu kita untuk membuat modul pembelajaran di kegiatan co-curricular. Nah, ini sudah lengkap ya Bapak Ibu ya, kerangka pembelajarannya juga. Ya, dia menggunakan ini di dalamnya mata pelajarannya IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, Seni Budaya, PKN, dan KKA di dalamnya ya. Nah, ini ada identifikasi masalah juga, analisis, berarti dia menggunakan project based learning ya Bapak Ibu ya. Ini project based learning, kegiatan computational thinking-nya ada di tahap analisis. Nah, jadi di situ ketika dia di project based learning tahap analisis, maka cara menganalisisnya seperti apa? Maka cara menganalisisnya menggunakan computational thinking. Ya, jadi ingat Bapak Ibu, computational thinking bukan strategi atau metode pembelajaran ya, tapi salah satu cara untuk menganalisis. Ya, lalu langkah-langkahnya sudah dibuat, pengenalan masalah, lingkungan, ya sudah ada di dalamnya secara lengkap. Nah, dimensinya juga asesmennya, ya apa aja yang dinilai ya, rubriknya misalnya keimanan, oh dinilai dengan ini, ya lalu penutupnya. Nah, jadi kalau kita lengkap untuk AI-nya, maka AI-nya juga secara lengkap akan membuat struktur modulnya seperti apa. Nah, itulah cara bagaimana kita memaksimalkan AI ini dalam pembelajaran. Ya, mungkin Bapak Ibu sambil coba-coba di ini ya, di device-nya masing-masing untuk menggunakan AI ini Bapak Ibu. Saya coba kirim di mana ya, di chat Zoom. Nah, misalnya Bapak Ibu lagi merencanakan co-curricular nih di sekolahnya, berarti Bapak Ibu bisa mengganti topiknya. Nah, nanti kalau ada kendala kita bisa kita bisa diskusikan sama-sama ya. Lalu kemudian saya akan copy dulu Bapak Ibu. Oke. Ya, Bapak Ibu boleh melakukan ini ya di dalam sambil-sambil melakukan di device-nya masing-masing. Nah, saya sudah kirim ya, Bapak Ibu. Iya, jangan mengklik link yang bukan ini ya. Nah, ini saya. Oh, oke, sepertinya tertumpuk ya. Saya ulang lagi untuk membagikan Bapak Ibu. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Saya ulang untuk membagikan. Nah, Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu coba di masing-masing sesuai konteks Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu akan mengganti yang bagian ini Bapak Ibu. Yang bagian ini. Topiknya, kelas berapa, lalu kemudian tujuan kegiatannya. Tujuan kegiatannya tetap Bapak Ibu, lalu yang ini juga tetap ya, berapa kali pertemuan ya. Nanti juga integrasi di sini Bapak Ibu. Ya, saya warnai merah Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu ganti ya, sesuai dengan konteks sekolah Bapak Ibu. Nah, lalu kelas berapa, ini tetap, ini juga tetap. Nah, berarti hanya dua ini Bapak Ibu boleh ganti. Nah, Bapak Ibu silakan dicoba-coba untuk kegiatan co-curricularnya. Nanti kalau misalnya, nah ini sering terjadi Bapak Ibu, saya nggak puas nih jawaban AI-nya, misalnya tahap-tahap pembelajaran. Nah, tahap pembelajarannya kan dikit banget ya, misalnya pertemuan ini. Nah, Bapak Ibu boleh lakukan chatnya, berarti kalau Bapak Ibu kurang puas, Bapak Ibu copy ini, lalu ke sini, copy paste, perbaiki langkah-langkah pembelajaran dalam pertemuan buat lebih detail langkah demi langkah dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, nanti AI-nya akan membuat struktur yang lebih detail. Ada kegiatan inti, ada kegiatan awal, dan juga kegiatan penutup. Nah, jadi Bapak Ibu sudah bisa membuat rencana pembelajaran untuk co-curricular. Barangkali Bapak Ibu di sini banyak yang menjadi misalnya koordinatornya, ya tim dari pelaksanaan co-curricular atau wali kelas. Nah, jadi kurang lebih seperti itu kalau kita menggunakan AI dalam perencanaan. Ya, ingat Bapak Ibu, kalau di sini kita menggunakannya di dalam perencanaan. Kalau tadi yang ini Bapak Ibu kita gunakan AI-nya dalam bentuk project-nya di akhir ya, misalnya di sini membuat lagu dari Suno ya, lalu kemudian membuat animasi ya yang kita bisa
buat di dalam Canva AI ya, berdasarkan prompt yang sudah kita pelajari sebelumnya Bapak Ibu. Untuk belajar misalnya pakai Canva AI atau Canva Code. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan itu di dalam pembelajaran. Nah, jadi menggunakan AI ini harusnya mempermudah kita ya Bapak Ibu ya dalam menerapkan co-curricular ini. Ya, secara lengkapnya nanti Bapak Ibu boleh baca di sini. Saya nanti lampirkan kegiatannya. Kalau Bapak Ibu buat dalam bentuk STEM, Bapak Ibu juga bisa belajar dari sini ya. Di sini ada di halaman 63 ya, co-curricular. Nah, di sini juga nanti ada praktiknya Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini ya, praktik baik yang kami tulis Bapak Ibu, yang kami lakukan ya, membuat botol bekas menjadi tempat kursi atau tempat duduk. Nah, Bapak Ibu bisa merencanakan ya kira-kira apa yang menjadi masalah utama di sekolah saya. Apakah sampah juga atau misalnya misalnya Bapak Ibu masalahnya adalah makanan sehat, makanan bergizi atau apapun yang Bapak Ibu juga merasakan ini penting di dalam sekolah saya untuk membahas ini sehingga kegiatan kokurikuler kita nanti bisa bermakna. Nah, kurang lebih seperti itu Bu kegiatan kokurikuler. Saya kembalikan kepada Bu Farania.